Hotman Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Kembali lagi di Hotman Paris Show, masih dengan tema keluarga masa kini bareng Nikta Gina dan juga Rizky Kinos. Gina sama Kinos, kalian pakai babysitter nggak sih atau ngurus sendiri? Zaman sekarang kan ya trennya itu banyak ibu-ibu yang nggak mau pakai babysitter, takut anaknya terlalu dekat nanti sama babysitter. Tapi masih banyak juga yang menggunakan jasa babysitter karena apalagi kalau anak pertama belum tahu nih ngurusnya gimana gitu. Kalau kalian gimana? Kalau kita jujur menggunakan babysitter, bukannya nggak mau ngurus anak, tetap ngurus anak sendiri. Jadi babysitter itu hanya membantu tugasnya, bukan kayak ini utama, pengurus utama gitu. Iya. Jadi karena aku juga kerja, Kinos juga kerja, ya anak-anak juga aku bukan tipe yang bisa bawa anak ke lokasi syuting, misalnya ke tempat kerja kan ada juga ibu-ibu yang bisa bawa kayak gitu kan. Kalau aku tipenya nggak kayak gitu. Jadi aku menggunakan jasa babysitter. Tapi tetap kalau kayak di rumah itu tetap ada yang jaga kayak keluarga, entah mama aku atau papa aku gitu. Jadi nggak benar-benar dilepas gitu. Dan kalau aku udah sampai rumah sebisa mungkin ngurus sendiri gitu. Jadi si anak ini juga sama babysitter ya dibilang nempel enggak, tapi ya sama orang tuanya juga tetap mau gitu. Bondingnya tetap bagus. Jadi kalau gitu tetap ya. bagus. Jadi bukan kita suster ngurusin anak, kita yang bantuin neni, bukan. Tapi kita ngurusin anak, babysitter bantuin kita orang tuanya gitu. Jangan sampai babysitter ngurusin bapaknya ya. Saya yang ngurusin babysitternya mah. Hati-hati kalau cari babysitter ya. Aku ada satu pertanyaan. Ini berdasarkan pengalaman nyata. Kalian merasa nggak bahwa salah satu faktor membuat keluarga itu langgeng adalah adanya rasa perhatian satu sama lain. Itu saya bisa rasakan. Kalau kita pulang ke rumah, misalnya makanan kesukaan kita tiba-tiba disediakan istri, kayaknya ada rasa iba deh gitu ya. Perhatikan rasa iba soalnya yang tadi baru ketemu model cantik seperti ini kan. Sampai ke rumah istri yang sudah 30 tahun, akhirnya kita jadi kasih perhatian gitu loh. Jadi ngerasa nggak itu bahwa memang salah satu membina rumah tangga itu adalah nggak boleh cuek gitu loh. Iya, wajib lah, wajib. Ya? Wajib itu. Ya? Emang aku nggak cuek mas? Sejujurnya Ya. Sejujurnya kalau istri saya ini bukan tipikal ibu rumah tangga yang benar-benar datang suaminya bikinin kopi, enggak. Oh, Tapi ada hal-hal lain yang menurut gue dia lebih gitu. Contoh misalnya lagi mau syuting luar kota, yang packingnya dia. Oh, aku suka itu. Udah nyiapin baju-baju Nah itu ya aku suka. Jangan sampai kayak gua pulang dari Hong Kong, tiba-tiba koper gua udah rapi. Sedangkan istri gua tahu saya nggak pernah rapiin koper, berarti ada orang lain gitu loh. Gimana sih? Itu udah true story. Tapi emang kalau ngomongin soal rumah tangga, ngomongin soal jadi orang tua, gimana membina keluarga yang baik, itu tuh kita semua tuh jauh dari sempurna kayaknya ya. Nggak akan pernah cukup rasanya apapun yang kita lakukan. Makanya kita butuh terus belajar untuk terus belajar bagaimana menjadi pasangan yang baik, jadi orang tua yang baik pun seperti apa. Gimana kalau kita tanya langsung sama seseorang yang mungkin lebih tahu dari kita gimana caranya membina keluarga yang baik, keluarga masa kini itu seperti apa sih. Langsung saja ini dia Bapak Haji Nofrijal, SPMA Sekretaris Utama BKKBN. Apa kabar Bapak Nofrijal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pak, BKKBN ini kan dalam waktu dekat akan melaksanakan Hari Keluarga Nasional. Tapi aku penasaran, ntar dulu, jangan tanya itu dulu. Oh iya, tanya apa nih? Jadi sekarang program utama BKKBN itu apa? Kita sekarang merubah dari pengendalian kelahiran atau penggunaan kontrasepsi ke program peningkatan kualitas keluarga. Kualitas keluarga. Cara gimana maksudnya? Kualitas keluarga itu kayak gimana maksudnya? Ya, tadi Mas Kino dan Mbak
Nita sudah cerita sebagai keluarga muda ya kan? Ya. Jadi kita mulai dari persiapan remaja. Remaja sebelum menikah, kemudian 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari konsepsi, hamil, melahirkan, sampai kita menumbuh kembangkan kepribadian anak. Dan dilanjutkan dengan bagaimana mereka yang sudah dewasa itu tetap menjaga perencanaan kehidupan, perencanaan jumlah dan kapan melahirkannya. Dan yang paling penting juga sekarang Bang Hotman adalah pembinaan penduduk usia lanjut atau aging population. Jadi Pembinaan usia lanjut, ya penduduk yang tua maksudnya diapain? diberikan keterampilan Oh, orang gue tuanya. udah tua tapi gue terampil kok. Itu hebat. Tampil membina keluarga maksudnya Kak. Maksudnya nanti kalau Bang Hotman sudah 80 tahun, 90 tahun ada yang punya keterampilan merawat Bang Hotman. Oh, begitu. Gua pasang deposito banyak, langsung 5 suster kayak gini. Aduh, saya lagi. Oke Pak, apakah memang keadaan hubungan keluarga sekarang ini sudah memprihatinkan dibanding zaman dulu sehingga sampai dari program KB sudah beralih ke arah kualitas hubungan keluarga? Tidak juga Bang Hotman, Ya. kita harus waspada. Tantangan zaman sekarang itu tidak seperti 20-30 tahun yang lalu. Ya, Kita hidup dalam era globalisasi, hidup dalam era demokratisasi, maka hubungan keluarga itu harus beda juga pendekatan-pendekatan. Jadi Ya. kesetaraan, peningkatan karir daripada ibu-ibu atau istri tidak sama dengan tahun-tahun di masa Orde Baru dulu. Jadi itu perbedaannya adalah kita harus membangun keluarga itu betul-betul menjadi suatu keluarga yang antara lain konkretnya gimana? Misalnya gimana agar kami ini balik lagi ke rumah on time gitu, betah sarapan sama istri. Gimana caranya? Pengen pulang gitu rasanya pengen pulang. Agar pengen pulang. Itu salah satu poin yang nanti akan Gimana caranya agar kita ingat pulang? disosialisasikan juga atau tidak? ya pertama tuh dimulai dari perencanaan keluarga. Artinya menikahnya, kawinnya pada usia yang tepat. Apa? Pada usia yang pas gitu Kan di Bang usia Hotman. yang tepat. Eh, Jadi jangan nikah terlalu kalau muda. kawin.